Salam, Horas Damang Dainang. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 697 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 9 November 2022 tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dibaheni haringga sokamu masih nasa gogo manurduko denggan niparange di bagasan hapursioni dongi habisuhum ma di bagasan parange na denggani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Petrus adalah salah satu murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia juga sering disebut sebagai juru bicara para murid. Dia termasuk orang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman yang lebih daripada murid-murid yang lain. Dia berani, dia menggebu-gebu, bersemangat. Itu sebabnya dia sering dipakai oleh iblis juga untuk menyangkal apa kehendak Yesus. Ketika murid-murid ditanyakan, siapakah aku menurut orang lain? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan seorang daripada para nabi. Menurut kamu siapakah aku? Langsung Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dikatakan di situ bahwa Yesus memberikan nama Petrus bagi Simon. Ketika Yesus menyampaikan berita tentang penderitaannya, Petrus langsung mengatakan, itu tidak akan mungkin. Yesus sudah mengatakan bahwa itu akan terjadi, tetapi Petrus tidak. Dia mengatakan, ketika orang lain tidak mau, dia mau rela untuk sampai mati, supaya penderitaan itu jangan sampai kepada Yesus. Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Dan itu terjadi. Petrus menyangkal Yesus hanya karena kesaksian perempuan yang tidak pernah diperhitungkan. Yesus menangis, merasakan bagaimana dosanya. Tetapi pada akhirnya Yesus mengampuni, Yesus merehabilitasi namanya dengan bertanya, Simon anak Yona, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, di situ dikatakan ketika Petrus, murid yang paling dikasih Tuhan, itu menyangkal Yesus sendiri, maka di dalam kehidupannya setelah Yesus bangkit, Petrus mau supaya iman orang Kristen itu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dinyatakan dalam perbuatan nyata.
Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Petrus juga dalam firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah dipanggil dan dipilih Allah menjadi umatnya, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka kepada mereka diberikan kuasa, diberikan anugerah untuk hidup yang saleh dengan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Sehingga kita dalam kehidupan kita, kita mampu untuk bertindak, kita mampu untuk melawan hawa nafsu dunia ini. Kita jangan dikuasai oleh hawa nafsu, jangan dikuasai oleh kedagingan kita. Tetapi kita harus senantiasa di dalam kehidupan kita, senantiasa bergantung kepada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada kita pada saat ini. Kalau dalam ayat 5 itu bukan hanya ayat 5, tapi itu lanjut sampai ke ayat 7. Dikatakan demikian, justru karena itu, karena apa? Karena kepada kita sudah diberikan anugerah oleh Allah yang memanggil kita untuk dapat melawan hawa nafsu kita. Dikatakan kepada kita, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kepada imanmu kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kita menyatakan iman kita dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi bukan hanya dikatakan di situ hanya berbuat baik, tetapi dikatakan di situ kepada kebajikan kita juga harus menambahkan dengan sungguh-sungguh pengetahuan. Artinya perbuatan-perbuatan kita itu harus senantiasa berdasarkan logika yang bisa diterima oleh orang lain. Supaya jangan ditolak oleh orang lain. Bukan hanya sekedar perasaan saja. Tetapi dikatakan, dan kepada pengetahuan maka harus ada penguasaan diri. Jangan menjadi kebablasan. Jangan menjadi jatuh kepada kesombongan. Karena sering ketika kita melayani, berbuat baik, kita sering jatuh kepada kesombongan rohani. Dan kepada penguasaan diri itu dikatakan ada ketekunan. Ketekunan artinya tidak hanya sesekali. Tidak tergantung situasi kondisi. Tetapi kalau dikatakan tekun, maka menjadikan kebajikan itu sebagai karakter, gaya hidup, jati diri kita. Tetapi di situ juga harus ditambahkan, yaitu kepada ketekunan, yaitu kesalehan. Kesalehan, hidup saleh, bergaul dengan semua orang. Dengan kesalehan kita, dengan tata krama yang sopan, yang teratur, yang hormat. Dikatakan di situ kita akan berbuat kebajikan itu dengan tekun, tetapi dengan rendah hati, bukan sombong. Dan kepada kesalehan itu, yaitu kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara. Kalau Paulus mengatakan, selagi hari masih ada, siang, selagi ada masih kesempatan, maka lakukanlah yang baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang-orang seiman. Orang-orang terdekat kepada kita. Itu harus merasakan kasih itu. Kita harus mulai dari yang lingkungan terkecil, sama seperti gelombang air. Ketika kita lemparkan sebuah batu ke dalam air, maka ketika batu itu jatuh, maka langsung ada gelombang air dari yang kecil semakin besar, akhirnya melebar. Dan itu yang dikatakan di situ yang terakhir, kasih kepada semua orang. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita saat ini? Saat ini kita sering jatuh kepada
permainan kata-kata. Kita pintar untuk berkata-kata, tetapi tidak mampu untuk bertindak. Dalam setiap diskusi-diskusi firman Tuhan, kegiatan-kegiatan PA, kita sering mendengar, kita sudah mengerti, tetapi yang sulit adalah melakukan. Kasih sering hanya sebagai bahan diskusi, penjabaran, tetapi sulit untuk melaksanakannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, supaya kita senantiasa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mengetahui ke firman Tuhan, maka kita harus lakukan. Itu sebabnya Pak Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi barang siapa tahu berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, maka dia sama dengan berdosa. Dosa kita adalah bukan karena melanggar, tetapi karena tidak berbuat baik. Tidak melakukan itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Petrus mengatakan supaya di dalam kehidupan kita senantiasa ketika kita sudah dikatakan sebagai orang yang beriman, nyatakan imanmu dalam perbuatan-perbuatan kebajikan yang senantiasa kita lakukan dengan tekun, dengan kesalehan, dengan kasih kepada semua orang. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Oleh karena itu dalam kehidupan kami harus senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan sebagai bukti daripada iman kami. Buah-buah daripada iman kami. Dan itu sesuai dengan pengetahuan yang bisa diterima oleh semua orang. Yang kami lakukan juga dalam kesalehan, ketekunan. Bukan tergantung situasi kondisi, tetapi menjadi karakter jati diri kami. Karena kami melakukan itu dengan senantiasa dengan kasih daripada Kristus. Terima kasih Bapa surga. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, lakukanlah pekerjaanmu sebagai bukti daripada iman yang dapat diterima dan dilakukan dengan penuh kasih. Horas.